Sekte Hindu Agori, yang kanibal makan kotoran sendiri, dan melakukan ritual seks di depan umum. Wow! Pengikut sekte Hindu Agori saat ambil bagian dalam festival mandi di India. Mereka melakukan meditasi, makan, tidur dan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi. Mereka berjalan sambil telanjang, makan daging manusia dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk, dan menghisap ganja. Para pemuka sebuah sekte Hindu di India ini hidup terasing dari masyarakat India dan mereka disebut kaum Agori. Dalam bahasa Sanskerta, Agori berarti tak menakutkan, namun cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan orang. Menolak konsep baik dan buruk. Prinsip dasar praktik ini adalah melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritualitas dan manunggal, atau melakukan penyatuan dengan para dewa, kata James Mallinson, seorang pengajar bahasa Sanskerta dan studi India di School of African and Oriental Studies SOAS London. Mallinson adalah juga seorang mahan, atau seperti resi, namun dari sekte yang berbeda. Kelompoknya lebih tergolong arus utama dan mengedepankan kemurnian, yang melarang praktek seperti yang dilakukan sekte Agori. Tetapi dia sendiri pernah melakukan berbagai interaksi dengan Agori. Pendekatan Agori adalah untuk mengangkat tabu dan melanggarnya. Mereka menolak konsep baik dan buruk. Langkah mereka menuju kemajuan spiritual melibatkan praktek bahaya dan gila, seperti makan daging manusia dan bahkan kotoran mereka sendiri. Namun mereka percaya, dengan melakukan hal yang dihindari orang lain, mereka dapat meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Asal mula, tradisi seperti yang dipraktekkan dewasa ini oleh Agori tampaknya belum berumur lama. Kata Agori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18. Namun mereka mencampurkannya dengan sejumlah praktik suku Kapalika, yang berarti, pembawa tengkorak, kelompok yang sudah terdokumentasikan keberadaannya pada abad ke-7. Kelompok Kapalika ini memiliki ritual pengorbanan manusia, tetapi sekte ini sudah tak ada lagi. Orang Agori dengan tulang tengkorak. Tak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal, Agori sangat tak terorganisir. Sebagian besar tinggal terpisah dan tak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anggota kelompok Agori berasal dari kasta rendah. Kemampuan intelektual mereka beragam. Sebagian kecil sangat tajam, bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal, kata Mallinson. Tak ada kebencian. Manoj Thakkar, penulis buku Agori, A Biographical Novel, mengatakan mereka adalah kelompok yang banyak disalahpahami bagi orang Agori. Pakaian bukan keharusan. Orang Agori adalah orang sederhana yang hidup dengan alam. Mereka tak menuntut apapun. Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seseorang atau sesuatu. Itulah mengapa tak membedakan antara daging dari hewan yang disembelih atau daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Mereka menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar diri bahkan dalam kondisi sangat mabuk. Kelompok kecil, baik Mallinson dan Thakkar mengatakan hanya ada sedikit yang benar-benar menjalankan ritual dengan sistem Agori. Mereka mengatakan banyak yang datang ke festival mandi hanya anggota sekte yang tak pernah menjalani inisiasi. Mereka mengatakan sebagian berperilaku sebagai orang Agori untuk mendapat uang dari turis dan peserta yang hadir. Agori juga menjadi atraksi turis. Peserta festival ini memberikan makan dan uang kepada mereka, padahal, kata Thakkar, orang Agori tak tertarik dengan uang. Mereka berdoa untuk kesejahteraan semua. Mereka tak peduli apakah orang minta didoakan agar mendapat anak atau bisa membangun rumah. Agoris memuja Siwa, dewa perusak dalam Hindu, serta pasangannya Sakti. Di India Utara, hanya pria yang boleh masuk sekte Agori. Namun di Bengal, ada perempuan pemuka Agori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Namun berbeda dengan kaum lelakinya yang telanjang, kaum perempuan Agori memakai baju. Sebagian besar orang takut mati. Tempat pembakaran jenazah menyimbolkan kematian. Itulah titik keberangkatan kaum Agori. Mereka ingin menantang moral dan nilai-nilai manusia, kata Thakkar.
Jasa sosial. Namun tak semua praktik orang Agori itu menyeramkan. Sebagian besar pemeluk Hindu tidak melakukan ritual Agori. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Agori mulai bersentuhan dengan gerakan Atus Utama, dan mereka mulai melakukan layanan penyembuhan kepada pasien lepra. Orang Agori bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia, kata Ron Barrett, seorang pakar antropologi budaya dan medis dari Minnesota. Klinik lepra misalnya ada di tempat pembakaran mayat, dan mereka tak takut kematian. Dan orang Agori justru melampaui ketakutan akan penyakit, katanya dalam wawancara dengan Emory Report. Pasien lepra, banyak yang ditelantarkan keluarga mereka, mendapat perawatan di rumah sakit yang dikelola orang Agori di kota Varanasi. Pasien menerima berbagai macam terapi, mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda, sampai mandi ritual modern. Pengobatan dan pemberkatan, digabungkan menjadi satu. Sebagian orang Agori sudah menggunakan telepon seluler dan transportasi umum. Semakin banyak yang juga mengenakan baju saat datang ke tempat umum. Tak ada seks sesama jenis. Di dunia ini terdapat lebih dari 1 miliar orang penganut Hindu, namun mereka tidak mengikuti satu aliran saja. Tak ada nabi atau buku suci yang jadi acuan tunggal bagi semua pemeluk Hindu. Sulit untuk memperkirakan jumlah orang Agori, namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja. Bahkan bagi sebagian besar orang India yang biasa melihat para pertapa, bertemu dengan orang Agori dapat menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikkan. Agori melumuri badan mereka dengan abu dari pembakaran jenazah. Sebagian Agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat. Namun mereka punya satu hal yang tabu dilakukan. Mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur. Namun mereka melarang hubungan seks sesama jenis, kata Dr. Malinson. Dan saat mereka meninggal, jasad mereka tak disantap oleh orang Agori lain. Jasad mereka akan dikremasi, atau dikubur sebagaimana kebanyakan kita juga. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sumber informasi diperoleh dari BBC. 15 Januari 2019